فبأي آلاء ربكما تكذبان. Setan akan merusak ibadah kita dengan 5 cara. 5 cara untuk peran setan untuk berusaha merusak ibadah seseorang. Yang pertama, setan akan berusaha membuat ibadah kita ini bukan karena Allah. Ya, jadi senang kalau dipuji, sedih kalau dicela. Ya, kalau ada orang tahu ibadah kita besar hati dan pengen banyak orang tahu dengan ibadah kita ini. Ya, dan mengobatinya adalah dengan ikhlas. Mengobatinya adalah dengan ikhlas kepada Allah, memperbaiki niat kita. Terus kita bertanya, apakah kita beribadah ini karena siapa? Setiap aktivitas kita, ibadah kita karena siapa? Dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, setan akan berusaha membuat kita ini ibadah dengan tidak benar. Ya, menganggap bagus apa yang kita lakukan padahal tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menganggap baik amalan-amalan kita yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya syaitan adalah berbuat seseorang seperti itu. Dan ini salah satu jaring besarnya syaitan. Ya, ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan menyelisihi sunnah, dengan tidak mengikuti perintah Nabi, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjerumus ya, melakukan suatu ibadah yang dia kira baik padahal buruk. Dia kira baik padahal buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 104 dan 105, ayat 104 Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami beritahu dengan orang-orang yang paling rugi amalnya? Orang-orang yang paling rugi amalnya. Ini 103 dan 104. Yaitu mereka yang tersesat amal ibadahnya di kehidupan dunia, namun dia mengira bahwa dia telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tersesat tapi ngira berbuat baik. Ya, ini adalah upaya syaitan. Obatnya adalah dengan mencontoh Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar bagaimana petunjuk beliau, bagaimana cara sholat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, berzikir yang benar, bersalawat yang benar, ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memerintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi SAW memerintahkan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah cara manasik haji kalian dari aku. Ya, mengikuti manasik haji ada seperti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syarat seseorang diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah membuat kita lalai di dalam ibadah kita. Ya, sudah ikhlas, sudah benar, tapi susah khusyuk. Ya, membuat kita lalai, membuat hati kita melayang ke sana kemari dan sebagainya. Nah, caranya adalah dengan membuat hati ini selalu hadir, ya, dengan memahami makna-makna bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ya, dengan kita memahami makna bacaan-bacaan itu, kita hadirkan makna-makna bacaan itu di dalam bacaan ketika kita beribadah kepada Allah. Dengan semakin mengenal Allah, karena semakin mengenal Allah, kita sadar bahwa ketika sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk di hadapannya, kita bersimpuh di hadapannya, maka kita akan berusaha menjaga tutur kata kita, menjaga pandangan kita, menjaga sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, setan akan berusaha membuat supaya ibadah kita ini didengar orang, diketahui orang. Ya. Kadang orang melakukan ibadah itu ikhlas, tapi ketika diketahui orang, dia berbangga hati, senang. Dan semakin banyak orang tahu, tambah senang. Semakin banyak yang mengumumkan, tambah lagi. Nah, ini akan menghapuskan keikhlasan. Ya, maka obatnya adalah dengan banyak beribadah sembunyi-sembunyi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kalau sudah dilakukan sembunyi-sembunyi, jangan di-share. Ya, kalau sudah dilakukan sembunyi-sembunyi, ya sembunyi-sembunyi, Ustaz, nggak ada orang tahu. Tapi kemudian dibuat status, sama saja. Ya, itu sama. Nah, yang kelima, yang terakhir, bahwa setan akan berusaha membuat kita ini kagum dengan ibadah kita, tertipu dengan ibadah kita. Jadi merasa alhamdulillah, merasa kagum. Jadi kalau bersyukur boleh, tapi kagum. Ya, merasa diri kita beda dengan yang lain, merasa kita lebih dari yang lain. Ya, kalau mensyukuri Allah, alhamdulillah ya Allah, saya diberi kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, bagi laki-laki ya, bisa sholat subuh di masjid, bisa setiap 5 waktu di masjid. Bersyukur kepada Allah bisa sholat tahajud. Bersyukur kepada Allah bisa membaca Al-Quran dalam setiap harinya sekian halaman misalnya. Mensyukuri setiap momen-momen yang diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, itu baik. Namun merasa kagum, alhamdulillah nggak kayak si fulan, ya nggak seperti si ini. Wah, insya Allah saya masuk surga duluan daripada dia. Ya, merasa dirinya lebih dari yang lain, tertipu dengan apa yang dia lakukan. Ya, nah ini di antara upaya syaitan. Obatnya adalah dengan menyadari bahwa betapa banyak kekurangan kita. Ya, kita sadar bahwa kita banyak kurangnya. Salat kita lebih banyak khusyuknya atau enggak khusyuknya? Lebih banyak khusyuk atau enggak khusyuk salat kita? Khusyuk, lebih banyak khusyuk. Masya Allah. Kalau lebih banyak khusyuk luar biasa. Saya ingin belajar sama yang bersangkutan. Ya, salat kita lebih banyak enggak khusyuknya. Hati kita lebih banyak ingat Allah atau lalai dari Allah? Lebih banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak kufur nikmat atau syukur nikmat? Lebih banyak kufur nikmat, padahal nikmatnya lebih banyak. Nikmat Allah lebih banyak, namun kufur kita lebih besar daripada syukurnya. Ya. Dan juga ya, pertama kita menyadari betapa kurangnya diri kita, dan kita menyadari berikutnya adalah menyadari bahwa betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang ada pada kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah kesehatan, Allah yang memberi kesehatan itu. Kita diberi ilmu, Allah yang memberi kita ilmu. Kita diberi kesempatan ibadah, Allah yang memberi kesempatan kita ibadah. Ya, kita selalu ingat zikir atau doa yang selalu kita baca di akhir salat atau selepas salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Artinya seseorang ketika dia bisa berzikir, itu pertolongan Allah. Ketika dia bisa bersyukur, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bisa beribadah kepada Allah, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia menyadari, apa yang mau dibanggakan? Ya, malah kita punya hutang besar. Ketika bisa beribadah, artinya pertolongan Allah pada saat itu. Nah, ini yang selalu dikaitkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Untuk bisa ibadah, kita butuh pertolongan Allah. Ya, untuk bisa ibadah, kita butuh pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah datang, kita harus nambah ibadah kita. Semakin besar pertolongan yang Allah berikan, semakin besar ibadah yang harus kita lakukan. Semakin besar pertolongan yang kita harapkan, semakin besar ibadah juga yang harus kita lakukan. Sangat terkait. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan.